Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang kami muliakan. Di setiap khutbah kita diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga kita diingatkan untuk bersolawat, mengucapkan solawat serta salam teruntuk baginda Rasul Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua hal ini, ma'asyiral muslimin, hendaknya menjadi renungan kita agar kita menyadari bahwa keberadaan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat yang besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada semua yang mengaku beragama Islam. Dan di hari Jumat hendaknya kita menyisipkan waktu, menyiapkan waktu sebaik-baiknya untuk mengucapkan sholawat serta salam sebanyak-banyaknya di hari Jumat, karena ini adalah hari istimewa, hari raya setiap pekan bagi umat Islam. Dan Jum'ah artinya adalah hari berkumpulnya kaum muslimin. Maka sudah selayaknya bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyiapkan diri untuk memperbanyak sholawat serta salam. Dan kita sering diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan dengan menggenggam agama Islam ini. Karena orang yang bertakwa pasti dia akan masuk surga. Dan surga adalah tujuan kita yang utama hidup di dunia ini. Tujuan kita bukanlah untuk bekerja. Tujuan kita di dunia ini bukanlah untuk mendapatkan harta dunia beserta apa yang kita inginkan. Akan tetapi tujuan kita hidup di dunia ini adalah surga. Makanya di setiap hari Jumat kita diwasiatkan untuk bertakwa. Betapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan innalil muttaqina mafaza, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Bagi orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga, orang yang bertakwa akan sukses. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita merenungkan penciptaan kita di alam dunia ini, bahwa tujuan kita adalah untuk beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah melanjutkan, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun. Allah berfirman yang artinya, aku tidak menghendaki, aku tidak menginginkan rizki sedikit pun dari mereka, dari manusia ini, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Justru Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah pemberi rizki, lagi mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menganggap jika kita tidak sholat 5 waktu Allah rugi, kerajaan Allah akan berkurang. Sungguh Allah tidak butuh kepada sholat kita, puasa kita, ibadah haji kita, dan seluruh ibadah kita. Akan tetapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat disebutkan, Nabi menjelaskan bahwa seandainya seluruh umat manusia dari yang awal sampai yang akhir, mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, mereka semuanya berada di satu lembah, kemudian meminta, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua permintaannya, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, seandainya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kafir, tidak mau beriman, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atau menambahnya. Maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kita bisa hidup di dunia ini, kemudian kita bisa berkeluarga, kita bisa memiliki keluarga. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, bisa jadi keluarga tersebut justru akan menjadi sumber kerugian nanti di akhirat. Yang membuktikan bahwasanya keluarga ini adalah nikmat yang besar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki pasangan, memiliki anak, maka ini adalah nikmat yang sangat besar, dan ini merupakan tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita menjadikan keluarga kita adalah prioritas utama untuk mewujudkan tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah. Jangan sampai keluarga kita biarkan mereka tidak sholat 5 waktu, tidak kita tegur. Mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, kita biarkan. Na'udzubillah min dzalik. Hendaknya kita mengajak diri kita dan keluarga kita untuk kembali kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Karena kalau tidak, ini akan menjadi sumber kerugian kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, sungguh di antara kerugian, bahkan disebutkan di dalam 2 surat. Yang pertama di surat Az-Zumar, yang kedua di surat Syura. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya mereka bercerai-berai dan tidak akan lagi pernah bertemu untuk selama-lamanya nanti di akhirat. Apakah keluarga mereka dimasukkan ke dalam surga sedangkan mereka sendiri masuk ke dalam neraka, atau keluarga mereka sama-sama menjadi penghuni neraka? Semua sama saja. Sekalipun sama-sama di neraka, mereka tidak dapat berkumpul dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dzalika huwal khusranul mubin. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-15, Allah menegaskan, ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Maka pada Jumat ini mari kita mengingat kerugian yang besar adalah ketika seorang diberikan keluarga di dunia dan ternyata nanti di akhirat dia tidak akan bertemu lagi dengan keluarganya. Dan ini adalah siksaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tafsir yang indah mengenai ayat ini di dalam tafsir Al-Baghawi. Ibnu Abbas menyebutkan, wa dzalika annallaha ja'ala likulli insanin manzilan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bagi setiap manusia rumah di surga. Jangan takut jika kita di dunia ini masih ngontrak, kita belum punya rumah. Allah menyiapkan rumah di surga. Wa ahlan, kita tidak menikah di dunia kemudian meninggal, maka Allah menyiapkan keluarga. Faman amila bi taatillah, siapa yang taat mengamalkan ibadah, dia beramal soleh, kana dzalikal manzil wal ahlu lahu, dia akan diberikan rumah plus keluarga. Wa man amila bi maksiatillah, siapa yang bermaksiat, siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Wa kana dzalikal manzil wal ahlu li ghairihi, maka rumah dan keluarga tersebut akan diberikan kepada yang lainnya. Mimman amila bi taatillah, bagi siapapun yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tafsirnya terkait kerugian ini, kata beliau, bi an yufarriqa bainahu wa baina ahlihi. Di antara kerugian adalah ketika dia tidak lagi bertemu dengan keluarganya, dia akan berpisah, maka itu adalah kerugian yang nyata. Di dalam tafsir yang lain juga disebutkan, misalnya di dalam tafsir As-Sa'di, kenapa penduduk neraka tidak lagi bertemu dengan keluarganya ketika mereka di dalam neraka? Kata beliau, washtadda 'alaihimul huzn wa 'adumal khusran, itu akan menjadi kesedihan yang semakin sangat parah. Ketika ia di dunia saling mencintai, ternyata di akhirat tidak lagi bertemu, dan itu adalah sebuah kerugian yang nyata. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Hendaknya kita betul-betul memprioritaskan keluarga kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, dan juga haji ke Baitullah juga bagi yang mampu. Maka hendaknya ini menjadi perhatian kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan juga keluarga kita bertemu, duduk, bersanding di dalam surganya. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya ketika kita telah memperhatikan keluarga kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, tidak berbuat kesyirikan, mentaati Allah, mentaati Rasulnya dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, maka hendaknya jangan lupa kita mendoakan keluarga kita. Kita doakan orang tua kita, Rabbana ighfir lana atau Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah diriku dan juga kedua orang tuaku, dan juga sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Dan kita doakan anak-anak kita, keluarga kita. Saat ini kita mengetahui anak-anak muda betul-betul mereka bisa berselancar di dunia maya semau mereka, menuruti hawa nafsunya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga, mereka akan lepas sebagaimana lepasnya busur atau lepasnya anak panah dari busurnya. Maka hendaknya kita betul-betul menyerahkan, kita menitipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya untuk bisa bergandengan tangan memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan dan keabadian. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana ya khairan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma shfi maradhahum warham mautahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma at'ihim kama at'amtana wasqihim kama saqaitana ya rahman ya rahim. Allahumma ansur bi rahmatika wa fadlika ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.